orang yang kenal hakikat segala kejadian. Kalau kita kaji, orang taat siapa yang ngizinin dia? Tapi Allah orang maksiat siapa yang ngizinin dia? Allah. Tapi Allah murka. Sudah mulai paham? Nah, ini bab akidahnya. Bab tasawufnya. Ahli makrifat melihat apapun itu yang dia lihat cuma satu. La fa'ila illallah. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Dalam pandangan ahli makrifat, semua kejadian itu baik. Betapa banyak orang yang maksiat. Ternyata maksiat itu awal dia hijrah. Dan tidak sedikit orang yang takbir, yang sholat, yang kemudian tahajud, dan bahkan hijrah. Tapi itu awal dia menghina orang lain. Awal dia menodai kolbunya dengan kesombongan. Awal dia menghina orang yang beda faham. Awal dia tengkar dengan tetangganya, dengan saudaranya, cuma karena beda faham. Nih, sudah pernah lihat orang begitu? Antum gak usah lihat siapa-siapa, lihat saya sendiri. Saya dulu belajar tiap ngaji, pulang-pulang marahin abang saya, marahin kakak saya. Itu kakak saya perempuan, itu udah puas saya tenang-tenangin tuh, ya, udah jadi samsak. Wallahi, ya, jadi samsak. Ya, semoga dia memaafkan saya. Ya. Kaset bapak saya itu lempar belakang, itu kaset Ebit GAD, kaset Roma Irama, lempar belakang semua, melayang, jadi bersayap deh. Pulang pengajian, saya ngaji justru menghina orang tua saya. Ibu saya itu perias halal, perias orang nikah, bukan perias yang itu pun nggak boleh kita benci, kita sayang. Kayak itu masuk datang ke asrama tempat saya nginap, ngasih duit. Saya tanya, "Mah, ini duit dari mana?" Habis ngerias, itu duit saya robek di depan orang tua. Gimana kira-kira kalau di antara kalian ini ada yang orang tua, terus yang ngerobek duit pemberiannya, dibeliin pisang goreng, saya nggak terima. Saya tanya dari mana, habis ngerias, no kasih aja ke orang di luar. Saya anggap hasil itu hasil pencarian yang haram, hasil pekerjaan yang haram. Ya, jadi taat, zahirnya taat. Oh, kalau malam-malam nangis setiap malam saya dulu. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya, ternyata dosa ke orang tua gak beres. Tapi guru saya bacakan satu ayat akhir surat Al-Mumtahanah, nanti cari. Itu dijadikan oleh mereka, oleh dulu guru-guru saya, untuk mendoktrin kami membenci orang tua, membenci saudara, membenci bahkan pasangan kalau berbeda faham. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu, sampai tengah, ya, panjang itu. Kamu tidak akan melihat ada orang yang percaya kepada Allah hari akhir, menyayangi orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, meskipun dia keluarganya sendiri, saudaranya, istrinya, siapapun. Ayat itu turun tentang Abdullah bin Ubay. Bukan perbedaan faham, bukan masalah jingkran, tawasul dan maulid. Tapi beberapa orang bawa itu ke bab itu. Bukan masalah ideologi Pancasila, bukan Pancasila, bukan. Dulu Abdullah bin Ubay itu, seingat saya, ada orang mau bunuh bapaknya. Lalu dia katakan, "Kamu jangan bunuh bapakku." Ternyata Abdullah bin Abdullah mukmin. Ayah dia Abdullah bin Ubay munafik. Abdullah bin Abdullah si anak bilang, "Kalau ayahku mau terbunuh, maka yang membunuh aku, jangan kalian." Nah, gitu ngomongnya. Itu ayatnya turun tentang itu.
Tapi kami pakai ayat ini untuk tidak mau makan buatan bapak ibu saya. Tidak mau. Ya, jadi kalau ada ayam harus saya yang nyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sama aja. Itu latihan nyembelihnya sampai ke itu tuh. Kita naik gunung dulu, bukan, ke lembah mana, nggak kelihatan sama orang, terus kami praktek. Begini caranya, dibacakan surat Al-Maidah. Ya, ini cara menyembelih yang syar'i. Ternyata caranya lebih syar'i yang di pesantren. Ya, saya prakteklah. Ketika praktek, kepalanya lepas dengan badannya. Allahumma sholli ala, praktek di rumah. Itu bukan syar'i, ya, itu zalim. Tambah faham, tambah taat, tapi tambah benci dengan yang beda faham. Nih, perhatiin. Jika itu terjadi pada sahabat kita hari ini, sabar-sabar sama dia, doain aja. Itu gak bisa didebat. Karena bagi dia adalah kata Allah, dia adalah kata Rasul. Guru dia adalah kata Allah, guru dia adalah kata Rasul. Manhaj dia adalah manhaj Allah dan Rasulnya. Akidah dia, akidah semua para nabi. Jadi gak akan bisa didebat. Doain aja. Wa'arid anil jahilin, udah berpaling dari orang-orang begitu, nggak usah diajak debat. Ya, pengalaman kalau debat bukan tambah, ya, menyelesaikan masalah. Kita boleh debat kalau kita dizolimi. Misalnya akan ada fatwa yang tidak pas, baru boleh debat. Itu fardu kifayah. Ingat-ingat nih Buya ya. Ini para Buya, para asatis ini, kita boleh debat kalau kita mau dizolimi pakai fatwa. Baru kita debat. Tapi kalau belum ada arah-arah ke fatwa, kita nggak usah debat. Karena gunanya juga nggak ada. Cuma gagah-gagahan. Ya. Bayangkan, ilmu itu bagus nggak? Tambah ilmu, suka debat. Debat itu bagus nggak? Berarti belum tentu orang taat itu dia benar-benar taat. Sebagaimana ada orang maksiat di hari ini, malam ini belum sholat, dia mungkin malam ini masih judi, masih minum toa, masih melakukan hal-hal yang gak senonoh, tapi di batin dia sebenarnya ada kegelisahan. Dia gelisah lagi cari yang enak. Ternyata cari enak-enakan, bukan cari ketenangan. Nah, itu bedanya. Dan orang begini, dalam pengalaman kami ngajar, paling cepat tersentuh dengan ilmu tasawuf. Paling cepat tersentuh dengan ilmu tasawuf. Contohnya Fudail bin Iyad, maksiat apa aja dibuat, perkosa orang dibuat, ya, rampok orang dibuat. Fudail bin Iyad dari perampok, penjahat, ternyata jadi wali Allah, wali kutub. Bisa dibayangkan. Karena dia tersentuh oleh sedikit saja, itu bab rohani. Ya,